Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata Allakum wali an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak tetumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang atur saya tambah banyak nanti. Saya ini tadi bilang ke Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Quraisy. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari Menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal. Gitu. Jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh Menteri Agama. Jadi monggo didengar saja fatwa Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Gus Baha, for the enlightenment and also the speech that could give us more insight on life. And now, let us welcome a keynote speech of the International Conference on Islamic Ecotheology for the Future of Kickoff for the Refinement of Mora's Quranic Tafsir. Let us welcome Minister of Religious Affairs of Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati Gus Baha. Sebetulnya pendek tapi padat itu tadi. Dan orang yang pintar itu biasanya bicaranya sedikit, tapi pengamalannya banyak. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya juga nanti akan masuk kepada suatu hal yang menjadi isu, bahkan menjadi mulai isu internasional. I don't know which the language we use today. Ini internasional ya kan. Mungkin nanti akan saya campur-campur ya. Bahwa hadir bersama kami, berkat bersama kita di sini juga para pakar nih. Saya lihat di belakang tadi ada para ulama kita, ada Pak Sekjen, Pak Dirjen, Kepala Badan dan juga sejumlah profesor di sini. Mungkin juga zooming nih banyak yang hadir. Teman-teman dari PT IKI banyak sekali. But yang paling penting untuk kita syukuri sekarang ini, apa yang kita lontarkan kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu, ekoteologi, sekarang menjadi viral internasional. Bahkan di luar negeri pun juga banyak kami ditanya apa itu ekoteologi. Saya kemarin di Singapura juga di seminar internasional memberikan satu bagi teman-teman panitia di situ
agak surprise ya, karena saya mengajak kawan-kawan dalam seminar lintas agama itu sama-sama bertransformasi dari sebuah sistem teologi yang struggle kepada sebuah sistem teologi yang nurture, sebuah sistem teologi yang maskulin kepada teologi yang lebih feminin. Karena Allah itu adalah lebih menonjol modern Father of God, not lebih menonjol sebagai the Mother of God, bukan sebagai the Mother, bukan sebagai the Father of God, lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Tapi sebelum sampai ke situ, izinkan saya juga mengawali dulu dengan tadi di sini apa temanya itu ya, Islamic ekoteologi. Tidak bisa kita bicara tentang ekoteologi tanpa memahami konsep lebih dasar lagi, apa itu kosmologi sebetulnya. Pandangan kosmologi inilah yang melahirkan ekoteologi. Apa itu kosmos? Kosmos itu alam. Ma manal alam? Alam itu bahasa Arab. Al-alam yakni kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah maka itu adalah alam. Other than God. Everything except God. Ya, itu adalah alam, nature, universe. Segala sesuatu yang bukan Allah, maka itu alam. Tetapi itu pun juga kalau kita lihat di dalam pandangan kosmologi yang lebih dalam, itu sesungguhnya definisi itu pun juga dibantah oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu menganggap bahwa the only one exists. The only one thing. Yang ada itu hanya pseudo exist.